Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah kali ini Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko dengan percaya diri menyatakan Presiden Jokowi tidak punya ijazah. Bahkan lebih dari itu, dia ini merasa bersama Roy Suryo CS sedang dikriminalisasi. Nah pertanyaannya kayak gini cuy, dikriminalisasi karena apa? Karena mengungkap fakta atau karena menyebarkan narasi yang belum tentu benar berulang-ulang padahal sudah dibantah dengan data hukum dan akal sehat. Bukannya yang sedang berjalan sekarang adalah proses hukum, dan hukum itu kan tidak mengenal pangkat atau penjabatan, semua sama di depan hukum. Nah, tapi kali ini ada Andi Aswan dan Sylvester Matutina sudah menyampaikan pernyataan tegas. Mereka yakin 99,9% Roy Suryo CS akan masuk bui. Kenapa? Karena bukan hanya soal bertanya tentang ijazah cuy, tapi karena ada dugaan penyebaran hoax, manipulasi informasi, dan pencemaran nama baik yang serius. Lucunya pihak yang katanya mau mencari kebenaran ini justru sering menyebarkan fitnah dengan gaya yang sinis, penuh sindiran tanpa data. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita simak video berikut dan semoga bermanfaat cuy. Saya diundang kemari, kemudian saya tanya acara apa, deklarasi menolak kriminalisasi terhadap 12 aktivis ini. Karena itu saya hadir. Saya tahu ini adalah kriminalisasi terhadap orang tidak berdosa. Saya pernah dikurung 1 bulan karena kriminalisasi. Jadi saya tahu rasanya gitu kan. Menurut saya yang namanya kriminalisasi ini sama dengan fitnah. Orang tidak bersalah dituduh bersalah. Ini kan fitnah. Ingat orang. Lalu selama ini yang mereka utarakan kayak mana Pak? Lebih kejam dari pembunuhan. Mereka nggak fitnah. Jadi kita bisa bayangkan apa Aduh. yang dilakukan. Saya nggak mengatakan ini dilakukan oleh Joko Widodo. Karena Joko Widodo itu yang kita udah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia. KPUD DKI tidak ada. KPU Pusat nggak ada. Udah jelas. Yang lain-lain tadi udah jelaskan oleh Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan sih adalah aparat negara. Dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum adalah Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo. Saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri sini compang-camping. Jadi kalau dia katakan April 2025 baru meneliti, itu bohong besar. Karena dia akan men-switch kambing hitamnya adalah Dian Sandi. Padahal yang mengupload pertama itu adalah Pak Roy Suryo sendiri. 24 Februari, 25 Februari tahun 2020. Nah, jadi apa mengejutkan kalau ini cuy. 99,90% insya Allah akan jadi tersangka dan masuk. Pak ada yang memastikan perkara ini berhenti. Gitu, 2 kali lagi saya tanya. Ada yang memastikan. Ada yang berani menyatakan berhenti. Saya tunjukkan sekarang. Ini masalah politik, Bang. Semakin kan membuktikan jelas, ini bukan ada masyarakat tujuan. biasa yang ingin melihat ijazah presiden. Karena dia permainan politik di belakangnya. Publik harus dikasih Dan pencerahan. saya mau komentari sedikit soal upaya hukum ya. Menurut saya di negara hukum ya memang upaya hukum harus dilakukan, apa lagi ya. Dibawa ke jalur politik kan malah semakin gaduh. Ya. Kita juga harus menjaga pembangunan yang sedang berjalan. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang pertama kali. Pak SBY pun pernah menggunakan hak hukumnya pada saat beliau difitnah. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang baru. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sah-sah saja, biasa-biasa saja. Bahkan beliau tuh setelah tanda tangan kuasa saya masih sempat bicara gini, Mas Rifai, masih mungkin nggak ini saya cabut di tengah jalan kalau mereka minta maaf? Saya jawab, karena ini sebagian besar delik aduan, maka dengan mudah tinggal Bapak cabut. Kalaupun ada undang-undang ITE yang sifatnya delik umum, sekarang ada restoratif justice. Jadi itu mudah saja. Artinya jika ada pihak-pihak yang menuntut ini meminta maaf, Pak Jokowi akan stop tarik laporan? Sempat disampaikan waktu itu. Oke, Bisa apakah- kalau tanda tangan ya. Jadi artinya yang dibilang beliau menikmati ini kok saya kayaknya enggak. Nah, Oke. jadi menurut saya mau meluruskan upaya hukum menurut saya itu paling tepat. Kedua tadi Bang Ray bilang, kenapa enggak beliau sendiri ke pengadilan? Memang izin enggak ada forumnya.
Kalau ada itu mungkin juga Pak SBY melakukan gugatan itu ya. Bahkan dengan gugatan-gugatan yang muncul ini dan langsung ditepis oleh pengadilan, kita sudah lihat bagaimana juga sikap judicial, lembaga judicial ya. Artinya tidak semua orang bisa seenaknya minta ijazah. Itu ada satu kaidah di Mahkamah Agung dan menjadi sikap dari Jakarta Pusat sampai juga dengan di PN Surakarta ya. Karena kembali lagi sebenarnya kan ini soal Pak Jokowi sudah selesai. Yang paling harus bertanggung jawab itu adalah KPU waktu itu. Nah, KPU juga sudah mendeklar oke ya. Lalu Pak Jokowi juga sudah selesai secara jabatan. Beliau sudah orang biasa. Jadi tidak mudah juga. Sekarang mau dibawa ke pengadilan tun, pasti pengadilan itu juga akan nolak. Benar. Beliau orang biasa. Masuk ke PN biasa kemarin. Begitu. Maka memang kemarin kita menimbang-nimbang mana yang paling bagus, paling tepat yaitu kita melaporkan balik dengan pasal fitnah. Disitulah dia akan membuktikan apakah Pak Jokowi itu berbohong atau tidak tadinya. Itu kan Kalau artinya, ternyata ijazah ini asli, Bung Ribai, maka dia mau berjalan gitu. Saya mau komentari. Ya. Anda tadi kan mengatakan bahwa kalau sekiranya ijazah asli ini saya tunjukkan, apakah kalian akan berhenti kan? Ya tentu nggak akan ada orang berhenti, sebab orang harus uji dulu. Benar nggak yang ditunjukkan saudara Rifai ini adalah ijazah yang sesungguhnya asli? Oke. Nggak, itu jelas nggak ada orang yang bisa mengatakan, oh saya. Iya, dan yang menguji Makanya Sebab kalau sekedar itu saja yang ditunjukkan oleh kepolisian, baris krim yang dalam bentuk, ya kalau itu sudah cukup ya cukup kan. Tapi kan orang lihat itu bisingnya, orang harus pelajari juga. Harus kita ingat, kasus ijazah ini dahulu hanya berputar soal isu yang sangat katakanlah ya. Sekarang isunya berkembang terus menerus. Dari soal fontnya berapa, gambarnya berapa, ininya berapa, orang kaji terus menerus itu, dan itulah yang memberi tingkat kepercayaan kepada publik bahwa ada persoalan pada ijazah Pak Jokowi yang meningkatkan perhatian publik juga terhadap isu ini. Terakhir adalah soal isu soal apa namanya pasar pramuka kan? Itu maksud saya. Jadi kalau Anda meminta supaya yang lain layu sebelum berkembang itu makanya kami tunggu isu itu membesar. itu Kami maksud hantam. saya kalau Anda mengatakan bahwa dibesarkan. ini loh ijazah asli saya. Itu kan bukan dari kami. Ya, mohon waktu. Ya, nanti kita kumpulkan lagi bahannya. Sementara untuk ini dulu. Kenapa? Oke, ya. Kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan Nah, pemeriksaan atau pihak pengujian di laboratorium Polda Metro Jaya pun dalam mengakui tahap itu semua sih, penyidikan. bahwa kali ini ijazah Pak Jokowi SMA dan S1 memang benar-benar disita. Nanti Berarti kan kami sampaikan asli lagi ya kan? Ini yang pertanyaannya kan tadi ijazah korban ya. Oke. Prof, gugatan Prof itu kan kepada Rosuri hanya dibahas dengan tertawaan. Agak sakit hati juga guys Prof. Oh, yang dengan keangkuhannya ini. tertawanya. Jadi gini loh, saya melihat dari faktor psikologis mereka, sebenarnya dia menangis. Dia itu pura-pura aja membuat gembira dia, tapi sebenarnya dia sudah diamuk istrinya, sudah diamuk anaknya mungkin ya. Jadi dia juga udah gelisah sebenarnya. Kenapa? Pasti dia bakal masuk penjara, pasti dia tersangka, saya yakin ya, pasti dia akan tersangka dan masuk bui, yakin. Makanya dia tertawa-tawa, biarin aja. Itulah kehebatannya dia, seorang sudah harusnya sudah mengaku salah, tapi masih kalau orang Jawa itu sombong ya, sombong, masih angkuh, tetap merasa benar. bagaimana ini proyeksinya 2029. Yang notabene Pak Jokowi ini sampai sekarang sudah 6 bulan step down itu, kesukaan dia menurut Burhanuddin tadi itu 70% lebih. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Dan kan kita bisa melihat muka mereka gitu. Kaget sebetulnya 5 sekawan ini. Ada ini gitu. Yang menjadi perhatian kita gini, Bung Andi. Sebenarnya 5 sekawan ini sudah terdesak. Iya. Ya kan? Iya. Sudah di pinggir jurang. Saya bisa kasih fotonya sih, sebenarnya ada di tas saya foto mereka itu. Oh, ada ya? Ada. Kemana gaya ininya kita kan? Nah, jadi kan kita ini menimbulkan atau rasa penasaran gitu loh. Apa ini? Maksudnya apa? Dan dari awal saya udah katakan, itu pasti akhirnya tuh nanti pemakzulan. Karena begini, saya lihat. Di negara Pasti kita ini tidak merembet, seperti benar. bahwasanya perlu ada anak muda yang diberikan kesempatan. Nggak habis pikir sebenarnya gitu ya. Apa sih maunya beliau-beliau ini gitu. Apakah terus menggiring suasana untuk membuat rakyat, masyarakat jadi berpikiran benar nggak. Makanya kita perlu cerdaskan masyarakat ini. Nah, saya bermula dulu sebelum saya menungkik kepada pokok masalah ya. Dari Rektorat UGM kemarin sudah ngomong jelas tegas ya, bahwa Pak Jokowi adalah
alumni yang masuk tahun 1980 sampai 1985 dan dikeluarkan ijazahnya November 1985 sampai saya hafal loh ya. Ini yang ngomong nih seorang profesor loh, jadi di Rektorat UGM sendiri. Terus humasnya sendiri sudah ngomong. Nah, kenapa nggak kok geruduk saja ke UGM sana yang sudah menyatakan secara syah, secara hukum? Kenapa kok kejar-kejar ke sini terus? Ini yang pertama dulu. Yang kedua, beliau sudah ngomong, apa sih yang mau kau buktikan? Yang kau tunjukkan salinan itu bukan bukti. Salinan itu bisa saja nanti ditempel, dikurangi, dilebihkan, karena salinan, bukan asli. Yang ketiga, legal standingmu itu apa? Kepentinganmu itu apa? Yang kau kejar itu tentang masalah ijazah. Kalau dikatakan tuh, apa sih hubungannya beliau ini sekarang sudah jadi rakyat biasa yang tidak berdampak kepada apapun yang dilakukan oleh beliau. Yang ketiga tuh. Yang keempat, ya ini saya harus runtut gitu ya. Pada saat jadi wali kota Solo 2 kali, lo pada kemana semua? Saat jadi gubernur, lo pada kemana semua? 2 kali jadi presiden. Dan catat baik-baik, selalu saya nyatakan, lawan daripada Pak Jokowi itu nggak tanggung-tanggung loh. Yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo. Nggak protes, bahkan masuk di pemerintahan jadi Menhan. Ngomong-ngomong soal ini cuy, bolehlah kita berpendapat ya kan? Kan semua punya hak yang sama untuk berpendapat. Sebagai warga biasa, kadang saya pun bertanya kayak gini cuy. Kalau presiden tidak punya ijazah, bagaimana bisa lolos verifikasi KPU berkali-kali? Bagaimana bisa bertahan di 2 periode pilpres dengan pengawasan Bawaslu, MK, bahkan jadi kepala negara yang diakui secara resmi oleh dunia internasional? Apa mungkin semua lembaga negara termasuk TNI dan BIN tidur waktu itu cuy? Atau yang sebenarnya gagal move on adalah mereka yang masih sakit hati karena gagal merebut kursi kekuasaan lewat jalur demokrasi cuy. Ngaku cinta bangsa tapi malah sibuk menjatuhkan pemimpinnya dengan cara picik. Ngaku bela rakyat tapi yang dijual justru isu basi. Kenapa isu ini masih seperti sinetron tahun 90-an? Rakyat hari ini nggak butuh tahu di mana Jokowi sekolah. Rakyat nggak lihat itu semua cuy. Yang dilihat adalah fakta. Jalan-jalan yang dibangun, infrastruktur merata, ya kan? Jadi, hari ini kita jangan gampang terkecoh dengan narasi palsu yang dibungkus dengan gaya heroik. Jangan tertipu dengan tuduhan kosong yang hanya bikin gaduh negeri ini. Percayakan semua pada proses hukum. Kalau ada yang bersalah, biarkan hukum yang memutuskan. Oke, sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.